Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang paling baik diamalkan adalah surah Al-Fatihah. Membaca Yasin bagus, membaca surah Al-Mulk bagus, membaca Al-Waqiah bagus. Tapi lebih baik lagi ada amalan membaca surah Al-Fatihah. Ulama mengatakan siapa yang mengekali, mendawamkan, merutinkan, membiasakan setiap hari membaca Al-Fatihah 41 kali, Allah bukakan atasnya tanpa susah payah. Artinya kalau orang ini pedagang, amalannya Fatihah 41 kali setiap hari, Allah bukakan pintu rezeki tanpa susah payah. Kalau orang ini penuntut ilmu, dia baca Al-Fatihah 41 kali setiap hari, Allah bukakan pintu ilmu tanpa susah payah. Kalau orang ini pegawai, membaca Al-Fatihah tiap hari 41 kali, Allah bukakan pintu karirnya sebaik-baiknya tanpa susah payah. Membaca surah Al-Fatihah itu harus benar-benar dengan lisan dan hati. Kedua-duanya sekaligus, lisan dan hati. Ada yang disebut dengan ashabul yamin, yaitu membaca di mulut dahulu, barulah kemudian hati mengiringi. Seolah-olah mulut itu gurunya, hati menjadi muridnya. Misalnya saat mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati ikut berkata Bismillahirrahmanirrahim. Demikian seterusnya. Kemudian ada lagi yang lebih baik, yang disebut sebagai orang-orang yang muqarrabin, yaitu hati menjadi guru bagi mulut. Mulut menjadi penterjemah bagi hati. Jadi terlebih dahulu hati mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Yang penting berusaha supaya paham maknanya, mengerti tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim, sudah paham artinya bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memulai mengerjakan ibadah ini dengan nama Allah, bukan dengan nama-nama yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kagum hanya kepada Allah. Bila kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, ada rasa senang dengan kasih sayang Allah. Hati merasa takut menghadapi hari kiamat, lalu mulut mengucapkan Maliki Yaumiddin. Ada rasa gemetar menghadapi perhitungannya, hisabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, rasanya kita hanya bertuhan kepada Allah, hanya berharap kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, kita merasa lemah, tidak punya apa-apa, dan tidak punya kemampuan apapun kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, ada rasa berharap kepada Allah agar dikabulkan apa yang menjadi harapan kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan yang lurus yang kami minta, jalannya para nabi rasul, bukan jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dimarahi Allah dan tersesat mereka itu. Jadi Al-Fatihah kita itu isinya munajat kepada Allah. Surah Al-Fatihah itu disebut juga Ummul Quran, induk dari segala surah dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab, induk
dari segala kitab. Disebut juga Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Surah Al-Fatihah itu disebut juga Suratul Hamdi, surah yang diawali dengan memuji Allah. Surah Al-Fatihah disebut juga As-Sholah, surah yang wajib dibaca dalam sholat. Di dalam sholat nggak membaca surah lain tidak apa-apa. Yang penting ada surah Al-Fatihah, itu pun sudah cukup. Surah Al-Fatihah disebut juga Al-Kafiyah, surah yang mencukupi. Surah Al-Fatihah disebut juga Al-Wasi'ah, yang menyempurnakan, yang menunaikan. Surah Al-Fatihah disebut juga Asy-Syifa, surah penyembuh. Al-Fatihah disebut juga Al-Asas, pondasi, inti dari segala Al-Quran. Berikutnya yang paling penting adalah bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah 41 kali dengan amalan khusus ini. Yaitu caranya, terlebih dahulu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim 1 kali saja di waktu awal permulaan. Yang berikutnya tidak lagi membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian antara bismillah dengan hamdalah membacanya disambung seolah-olah 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Lalu membaca ayatnya satu persatu, berhenti di setiap ayat. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu pada ayat ini, ayat kelanjutannya membacanya disambung, tidak berhenti, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi saat membaca ayat yang terakhir disambung, tidak berhenti. Ini diamalkan, cara seperti ini diamalkan 41 kali setiap hari. Waktunya bebas, boleh kapan saja, yang penting rutin setiap hari. Tapi waktu yang paling baik dan yang paling dianjurkan adalah waktu sahur atau saat menjelang fajar. Kemudian selesai, jika sudah rampung 41 kali surah Al-Fatihah, bebas membaca doa atau mengucapkan, meminta doa apa saja. Tetapi doa yang paling dianjurkan adalah begini. Arabnya tidak saya tulis ya, karena teks aslinya menggunakan tulisan Latin. Bacaan doanya Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ilmu kakapin anisu ali ikpini bihakil patihati sualan wakaromuka kapin anil makoli akrimni bihakil patihati makolan wahasil mapi domiri. Doa ini dibaca 3 kali atau 7 kali bebas. Makna atau arti doa tadi, wahai Tuhanku, ilmumu sudah cukup mengetahui permintaanku. Karena itu, dengan hak Al-Fatihah, cukupilah permintaanku. Kemuliaanmu tidak memerlukan lagi ungkapan dan kata-kata. Oleh karena itu, dengan hak surah Al-Fatihah, muliakanlah ungkapanku dan wujudkanlah apa-apa yang ada dalam hatiku. Demikian, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.